Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimudahkan rezekinya. Film kali ini berjudul The Snow Walker, adalah survival movie yang menceritakan kisah seorang pilot bernama Charlie, yang suatu ketika bertemu dengan seorang gadis Inuk, sebutan untuk orang-orang Inuit, bernama Kanalak yang menderita TBC. Charlie kemudian berusaha menolong Kanalak dan membawanya pergi dengan sebuah pesawat. Tapi naas, di tengah perjalanan pesawat mereka rusak dan keduanya terdampar di sebuah pulau yang sangat terpencil. Bagaimana kisah perjuangan mereka untuk bertahan hidup? Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Suatu hari di sebuah daerah dekat Laut Arktik pada tahun 1953, sekelompok suku Inuit yang sedang bersiap-siap menghadapi badai salju dikejutkan oleh kedatangan seorang pria yang berjalan ke arah mereka. 3 bulan sebelumnya di Yellowknife, Norwich Territories, seorang pria bernama Charlie Halliday sedang merayakan ulang tahunnya bersama dengan teman-temannya di sebuah bar. Tiba-tiba ada seorang gelandangan masuk ke dalam bar tersebut dan Charlie sempat berpapasan dengan gelandangan itu saat dia sedang bermain biliar. Tak lama kemudian gelandangan itu pun diusir keluar. Keesokan paginya, Charlie bangun kesiangan dan membuatnya terlambat untuk datang menemui bosnya, yaitu Walter Shepard. Charlie kemudian menemui Shepard yang sedang bersama dengan 2 orang klien mereka. Shepard mengingatkan Charlie agar dia tak mengecewakan klien yang menyewa pesawatnya. Charlie lalu menyampaikan pada Shepard bahwa dirinya ingin melakukan perjalanan ke Bathurst untuk sebuah bisnis selama 2-3 hari setelah dia menyelesaikan tugasnya. Why? Business? What kind of business? 2 or 3 days, and then I'm out. Where? Bathurst? Setelah bernegosiasi, akhirnya Shepard mengizinkan Charlie untuk pergi selama 2 hari dengan syarat Charlie harus melaporkan keberadaannya pada Shepard. Alright. Try to keep those guys happy, will you? Charlie bekerja mengantarkan barang-barang yang dia bawa di dalam pesawat. Suatu hari di tengah penerbangannya, Charlie mendaratkan pesawatnya di pesisir perairan. Dia bertemu dengan beberapa orang suku Inuit yang mendirikan tenda tak jauh dari tempatnya mendaratkan pesawat. Mereka kemudian membantu Charlie menurunkan barang bawaannya. Setelah itu, mereka mengajak Charlie untuk melihat ke dalam tenda mereka. Merasa ada sesuatu yang cukup penting untuk ditunjukkan oleh mereka, Charlie pun akhirnya mau mengikuti mereka menuju tenda. Keluarga tersebut memperlihatkan anak perempuan yang mereka beri nama Kanalak yang sedang sakit pada Charlie dan meminta pertolongan padanya. Charlie sempat menolak karena gadis itu terlihat seperti penderita TBC dan dia tak bisa membawanya karena rumah sakit di Yellowknife juga sudah penuh. Kemudian Charlie menyuruh agar mereka sebaiknya kembali ke desa. Saat akan berjalan ke pesawatnya, salah satu dari mereka menawarkan Charlie gading walrus yang bernilai sangat mahal. Dan dia pun akhirnya setuju untuk membawa Kanalak ke pesawatnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba pesawatnya mengalami kerusakan mesin, hingga Charlie terpaksa harus segera mendaratkan pesawatnya. Setelah berjuang mengendalikan pesawatnya agar tak mengalami kecelakaan, Charlie pun berhasil mendaratkan pesawat itu di tengah rawa-rawa. Charlie kemudian segera keluar dari pesawatnya sambil memegangi bagian kepalanya yang terluka dan berteriak meluapkan kekesalannya karena pesawatnya kini rusak dan tak bisa lagi terbang. Tak lama kemudian, Kanalak juga keluar dari dalam pesawat. Dia mengeluarkan alat pancingnya untuk menangkap ikan, sementara Charlie berusaha mencari tahu posisinya melalui peta dan meminta pertolongan dari radio pesawat yang ternyata juga telah rusak. Sementara itu, Carl, rekan dari Charlie, menemui Shepard untuk menanyakan keberadaan Charlie yang tak kunjung memberi kabar. Shepard akhirnya berbohong pada Estelle, kekasih Charlie yang mendengarkan percakapan tersebut, dengan mengatakan bahwa Charlie sedang terjebak badai hingga membuatnya terlambat untuk kembali pulang. Charlie berusaha mencoba kembali memperbaiki radionya, namun tak berhasil. Dan hal itu membuatnya sangat kesal hingga akhirnya dia malah menghancurkan dan membuang radio tersebut. Charlie akhirnya memutuskan untuk pergi berjalan kaki untuk mencari pertolongan.
Dia meninggalkan beberapa persediaannya dan meminta Kanalak untuk tetap berada di tempat itu. Sementara dia mencari jalan untuk kembali ke Yellowknife dan akan mengirimkan pesawat untuk menjemput Kanalak. Walaupun sebenarnya Kanalak meminta untuk ikut bersama dengan Charlie. Charlie terus berjalan menyusuri antah berantah melewati berbagai rintangan dan cuaca. Beberapa malam dia habiskan dengan menahan dingin karena Charlie tak dapat menyalakan api di tengah cuaca berangin dan hujan. Charlie juga menjatuhkan senapannya saat dia mencoba melewati sebuah danau. Meski berhasil mendapatkan kembali senapannya, namun pelurunya ikut terjatuh ke dalam danau sehingga membuat senapan itu tak dapat digunakan lagi. Sementara itu, Shepard dan anak-anak buahnya masih terus mencoba untuk menghubungi radio pesawat Charlie untuk menemukan keberadaannya. Karena masih saja nihil, Shepard akhirnya meminta Pierce dan Carl untuk pergi ke teluk untuk mencari Charlie. We want to make an official missing person. Bathurst? He's not at Coppermine or Cambridge Bay, but Pierce, I want you and Carl to go to the Gulf. You take... Di tengah hujan deras, Charlie berusaha untuk tidur dengan pelindung seadanya. Dia mengalami mimpi buruk yang memperlihatkan saat dirinya menjadi seorang pilot pesawat tempur perang. Charlie akhirnya terbangun dan menemukan dirinya dikerubungi oleh ribuan nyamuk, dan dia segera bangkit dan berlari untuk menghindari kawanan nyamuk tersebut. Charlie terus berlari sampai akhirnya terjatuh ke dalam jurang dan kemudian pingsan. Charlie kemudian ditemukan oleh Kanalak. Kanalak segera mengobati luka-luka di tubuh Charlie dan merawatnya sampai akhirnya Charlie kembali mulai siuman. Charlie yang tersadar dan kemudian menanyakan bagaimana Kanalak bisa menemukannya. Dia mengira bahwa Kanalak mengikutinya. Charlie terkejut saat mengetahui bahwa Kanalak bisa sedikit berbicara dalam bahasa Inggris. Dalam kesempatan inilah Charlie akhirnya berkenalan dengan Kanalak. Charlie. Charlie. Kanala. Nice to meet you. Di tempat lain, Pierce dan Carl sampai di lokasi Charlie mendaratkan pesawatnya pertama kali. Di tempat itu mereka melihat bekas jejak tenda didirikan. Pierce menyebut bahwa mereka sebagai Huskies dan menduga bahwa Charlie telah dibunuh oleh para Huskies dan mereka menghancurkan pesawat Charlie. Carl yang tak menyukai Pierce tentu saja tak percaya dengan hal itu. what's the matter with you? And then they ate his plane. Maybe the Huskies killed him. What are you talking about? Sementara itu, Charlie dan Kanalak menjadi semakin akrab di tengah perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Sesekali, Charlie melihat Kanalak yang terbatuk karena penyakitnya. Charlie juga melihat bagaimana cara Kanalak berburu untuk menangkap hewan yang akan dijadikan makanan untuk mereka. Shepard yang semakin frustasi kemudian meminta Pierce untuk melakukan pencarian di Back River. Pierce, to the Back River. Shepard juga menghubungi ibu Charlie dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Charlie memperhatikan Kanalak yang berusaha memperbaiki sepatunya. Melihat kegigihan Kanalak dalam merawatnya, Charlie pun menyuruh agar gadis itu sebaiknya beristirahat saja. Malam harinya, saat sedang tertidur, Charlie terbangun dan mengetahui kondisi Kanalak yang kian memburuk. Dia pun bangkit saat mendengar Kanalak menangis. Wajahnya menyimpan kekecewaan karena merasa tak bisa melakukan apapun untuk menolong gadis malang itu. Charlie dan Pierce yang sedang berada di atas pesawat untuk mencari keberadaan Charlie di Back River akhirnya memutuskan untuk kembali setelah Pierce yakin bahwa Charlie telah meninggal dunia. Carl merasa bahwa sebenarnya Pierce memang tak ingin menemukan Charlie karena dia membenci Charlie. Tapi Pierce meyakinkan Carl bahwa kondisi Back River tak mungkin bisa membuat Charlie bisa bertahan hidup. Carl yang awalnya masih merasa sangat yakin dan ingin meneruskan pencarian akhirnya menyerah setelah mendengar perkataan Pierce. Charlie Halliday's dead. This land will kill you as sure as a bullet in the head. Take a look out there. Go on, just look down below. Charlie mendengar suara mesin pesawat kemudian berlari untuk memberikan sinyal pada pesawat tersebut. Dia mengeluhkan mereka yang seharusnya melihat tanda-tanda keberadaannya, tapi kenyataannya malah berbalik arah. Shit! We're here in the middle of bloody nowhere. Charlie dan Kanalak akhirnya melakukan perjalanan untuk mencari jalan pulang. Di tengah perjalanan, mereka saling bertanya latar belakang masing-masing dan pada akhirnya membuat hubungan keduanya semakin dekat. Shepard akhirnya menemui Estelle dan memberitahunya bahwa pencarian selama 3 minggu untuk menemukan keberadaan Charlie tak menemukan hasil. Shepard yang lainnya menyimpulkan bahwa Charlie telah tewas. Estelle yang mendengar hal tersebut kemudian merasa sangat terpukul dan sedih.
I'm sorry, kid. Kembali pada Charlie dan Kanalak, di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah bangkai pesawat yang di dalamnya terdapat kerangka manusia. Charlie juga menemukan senjata yang kemudian dia bawa. Akan tetapi, Kanalak hanya duduk berdiam diri menunggu Charlie mencari sesuatu di dalam bangkai pesawat itu. Oh, yeah. Come here. Use that. Kanalak kemudian membuatkan sebuah kuburan untuk mayat tersebut dan meminta Charlie untuk mengembalikan apapun yang dia temukan di dalam pesawat. Meski awalnya berat hati, Charlie akhirnya mengikuti perkataan Kanalak. Kanalak menjelaskan pada Charlie tentang Tarkuib, yaitu sebuah roh yang orang Inuit percayai akan datang di saat seseorang akan meninggal. Tarkuib akan membawa arwah orang yang telah mati pergi ke sebuah tempat untuk berburu. Maka dari itu, setiap orang yang akan mati wajib membawa peralatan mereka masing-masing. Itulah alasan kenapa Kanalak menguburkan mayat yang mereka temukan di dalam pesawat dan meminta Charlie mengembalikan barang-barang yang Charlie temukan. Some air. I wanted to tell you something. You weren't responsible for him. Nobody was. Di sisi lain, Estelle datang menemui Shepard untuk mencoba menenangkannya dan meminta Shepard untuk tak terus-terusan menyalahkan dirinya atas apa yang telah terjadi. Estelle kemudian memberikan sebuah foto Charlie bersama dengan rekan-rekannya yang dia ambil saat mereka di bar. Shepard lalu pergi keluar ruangan dan bertemu dengan Pierce. Karena melihat tingkah Pierce yang mencurigakan dan sembrono, akhirnya Shepard mengusir Pierce. Charlie dan Kanalak kemudian berhasil menemukan kembali pesawat Charlie. Charlie merasa sangat senang karena mengira bahwa kawan-kawannya meninggalkan sesuatu di sana. Tapi kenyataannya tak ada apapun di sana. Charlie kecewa dan frustasi sampai memarahi Kanalak dengan mengatakan bahwa mereka tak memiliki kesempatan untuk hidup karena tak mempunyai persediaan makanan dan akan segera tewas di tempat itu. Nothing. How are we gonna eat then, huh? How are we gonna stay alive? Kanalak mencoba menghampiri Charlie dan memberikan makanannya. Tapi Charlie yang sedang merasa frustasi meminta Kanalak untuk meninggalkannya sendirian. Kanalak kemudian pergi dan melakukan sebuah ritual permohonan. Charlie kembali mengalami flashback masa lalunya saat menjadi pilot pesawat tempur. Akan tetapi kali ini Kanalak muncul di sana dan menenangkannya. Charlie kemudian terbangun dan melihat Kanalak mengajaknya keluar. Kanalak lalu membawa Charlie untuk berburu kawanan rusa. Charlie dan Kanalak akhirnya berhasil menangkap seekor rusa dan mereka memakan rusa tersebut bersama-sama. Dia pun mengungkapkan kekagumannya pada Kanalak dengan semua yang telah Kanalak lakukan untuknya. Juga kemampuan Kanalak yang dapat meredam kebencian di dalam dirinya dan mengubah menjadi sebuah kedamaian. Tiba-tiba Charlie mendapati kondisi Kanalak semakin memburuk. Badannya demam dan batuknya mulai mengeluarkan darah. Charlie pun segera memeluk gadis itu untuk membuatnya tenang. Oh, shit, you burned. Suatu malam, Kanalak bercerita pada Charlie mengenai seorang gadis kecil yang sedang berburu bersama dengan keluarganya. Tarkuib kemudian datang untuk menjemput sang ayah dan ibu karena mereka kekurangan makanan sehingga membuat mereka tewas. Tersisa satu gadis kecil yang sudah sekarat sampai akhirnya Kanalak memberikan darahnya untuk sang gadis kecil tersebut. Sampai akhirnya orang-orang datang dan menyelamatkan mereka. Akhirnya, Charlie mengetahui sebab luka di tangan Kanalak yang selama ini dia lihat. Keesokan harinya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Musim salju mulai datang. Charlie dan Kanalak terus berjalan menuju Yellowknife. Charlie memberitahu Kanalak mengenai semua hal yang akan dia tunjukkan pada Kanalak saat mereka berhasil tiba di sana. And I can radio for medevac, get you straight into a hospital. Sementara itu di rumah Charlie, barang-barang miliknya mulai dipindahkan untuk upacara pemakaman. Keluarga dan kerabatnya pun mengadakan upacara pemakaman Charlie di gereja. Di saat yang bersamaan, kondisi Kanalak terus memburuk hingga kali ini dia sudah tak mampu lagi berjalan. Mirth of sun-split clouds, or even eagle flu. Suatu malam, kondisi Kanalak terlihat semakin parah. Charlie terus berusaha merawat Kanalak, tapi sepertinya Kanalak merasa bahwa ajalnya sudahlah semakin dekat.
Dia kemudian berterima kasih pada Charlie yang sudah berusaha menolongnya. Charlie sangat sedih melihat Kanalak yang sekarat sambil mengusap-usap wajahnya. Brother, take you. Keesokan paginya, Charlie menemukan Kanalak yang sudah tak ada di sampingnya. Dia lalu menemukan sebuah jejak kaki dan kemudian pergi mengikuti jejak kaki tersebut. Charlie kebingungan setelah jejak kaki tersebut terhenti di satu tempat dan tak menemukan Kanalak di sana. Dia kemudian melihat seekor burung hantu berwarna putih yang kemudian terbang pergi. Charlie pun kembali ke tendanya dan membangun sebuah makam untuk Kanalak. Dia juga menaruh alat-alat berburu milik Kanalak di dalam makamnya itu. Charlie kemudian melanjutkan perjalanannya dan sampailah dia bertemu dengan sekelompok suku Inuit seperti di awal film. Mereka pun terlihat menyambut kedatangan Charlie. Dan film pun selesai. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, endingnya gitu doang bang? Iya, endingnya gitu aja sesuai dengan jalan cerita filmnya. Dan saya ucapin terima kasih banyak buat yang udah menyimak video ini. Akhir kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.